Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paru Inspirasi. Pada siang hari ini kami dari Podcast Paru Padang kehadiran tamu spesial, yaitu Profesor Dr. Faisal Yunus, spesialis paru konsultan. Dan subspesialisnya berarti asma PPOK ya Prof? Ya. Jadi sudah spesialis paru dan ada subspesialisnya lagi nih, pasien asma. Prof, gini Prof, saya ini kan baru mulai praktek sebagai spesialis paru dan menemukan banyak pasien-pasien dengan penyakit asma Prof. Boleh dijelaskan sedikit nggak nih Prof, dari yang paling expert nih Prof, kan Prof paling expert di bidangnya nih Prof. Apa sih penyakit asma itu Prof? Ya, terima kasih. Ya, jadi asma adalah penyakit saluran nafas yang bersifat kronik. Ya, jadi apa yang terjadi pada saluran nafasnya? Saluran nafasnya itu menyempit. Pertama, kalau ada faktor pencetus. Kenapa bisa seorang menjadi asma? Jadi biasanya ada dasar. Dasarnya kita sudah namanya inflamasi kronik. Jadi ada keradangan di saluran nafas tersebut. Sehingga kalau dia terangsang oleh berbagai faktor, maka apa terjadi saluran nafas itu menyempit. Apa faktor-faktor tersebut? Faktor tersebut sangat banyak dan sangat bersifat individual. Jadi misalkan faktornya adalah iritasi dari berbagai zat. Ada orang yang tercetus serangan asmanya kalau dia terkena udara dingin. Ada orang terkena asap atau kena debu. Tapi ada juga orang lain karena yang lain, bukan karena inhalasi zat atau gas atau apapun, tapi karena makanan misalnya. Ya, itu kita sebut orang dengan asma ada istilahnya karena makanan, jadi food allergic. Jadi begitu dia makan sesuatu, terutama biasanya makanan yang mengandung protein, yang misalkan makanan laut ya, udang, kerang, misalnya kepiting. Jadi ada orang tertentu makan tertentu timbul. Dan bisa juga bukan makanan yang mengandung protein, tapi juga bisa juga ada orang kena coklat atau kena dingin atau makan hal yang lain. Itu kita sebut namanya food allergen. Ya, jadi bahan-bahan makanan bisa alergen. Tapi bisa juga ya, terutama di negara-negara 4 musim itu karena sebut sari bunga ya, yang kita sebut namanya seasonal asma musiman pada waktu musim. Biasanya kalau di 4 musim itu pada musim semi karena bunga-bunga banyak berkembang, tepung sarinya berterbangan, jadi orang tertentu timbul asmanya. Atau di musim gugur, karena di musim gugur juga ada beberapa bunga yang berkembang juga sama, dia gugur dan terkena juga demikian. Tapi selain itu juga ada faktor yang lain di luar itu, misalnya faktor aktivitas fisik. Jadi ada orang-orang asma tertentu begitu dia melakukan aktivitas ya, terutama aktivitas yang lakukan dengan cepat pada waktu singkat ya, maka timbul serangan asmanya. Apa itu contohnya aktivitas yang dilakukan singkat pada waktu dengan cepat pada waktu singkat, misalnya lari, sprint, main basket. Jadi ada orang tertentu timbul serangan asmanya. Dan juga ada orang asma karena emosi ya. Jadi ada orang-orang asma tertentu kalau begitu dia sedih, begitu dia ada masalah, stres, timbul asmanya. Jadi dasarnya pada orang asma itu saluran nafasnya itu sensitif dibandingkan orang-orang normal. Kenapa dia sensitif? Karena tadi ada keradang atau ada inflamasi kronik. Nah, jadi itu asma. Dan apa gejala asma? Gejala asma itu bervariasi, mulai dari yang sangat ringan sampai yang berat. Yang ringannya apa? Biasanya batuk-batuk. Jadi kalau ada orang ya kena debu, kena asap, terus dia batuk-batuk ya. Nah, maka ada kemungkinan dia menderita asma. Tapi kalau dia lebih berat dari batuk-batuk, dia sesak nafas, nafasnya pendek, berat, dan saking beratnya kadang terdengar bunyi mengi. Yang istilah di Padang namanya apa? Menciut. Ya. Mencicit. Kalau di Jawa namanya mengi, ada bunyi ya, bunyi seperti seperti itu. Nah itu asma ya. Jadi bisa batuk-batuk, nafas berat di dada, sesak nafas dan bunyi mengi. Itu gejalanya asma. Dan satu lagi yang khas juga asma itu dia memburuk. Kapan memburuknya? Biasanya malam hari atau menjelang pagi. Jadi ada orang-orang tertentu siang-siang begini nggak apa-apa, baik-baik saja. Begitu malam batuk-batuk ya, atau menjelang pagi dia batuk-batuk. Sehingga kadang dia terbangun malam hari karena batuk-batuk, bahkan kadang-kadang kena salah nafas. Jadi kembali pertanyaannya, apa itu asma? Asma adalah penyakit kronis saluran nafas yang terjadi karena ada inflamasi kronik. Karena dasarnya adalah saluran nafasnya sensitif dan menimbulkan gejala tadi. Dan itu bersifat heterogen. Apa maksudnya heterogen? Itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang asma alergis, misalnya tadi kan alergi makanan,
Nah, ada juga asma bukan alergi. Ada juga orang asma yang timbul setelah orang usia dewasa, karena biasanya asma itu timbulnya pada usia anak umumnya kebanyakan ya. Tapi sebagian besar juga ada, sebagian kecil juga ada orang timbul asma dia setelah usianya dewasa. Maka itu sebab disebut sebagai asma bersifat heterogen. Ya, jadi bervariasi ya Prof, dari Bervariasi. segi gejala, waktu timbulnya, Ya, dan beratnya. beratnya, Ya. macam-macam ya Prof. Betul. Terus untuk kita tahu ini Prof, saya menderita asma atau Ya. tidak, itu bagaimana nih Prof? Ya, jadi pertama gejala tadi. Ya, gejala dia ada keluhan tadi batuk-batuk yang diikuti dengan rasa berat di dada, sesak nafas, apalagi kalau timbul bunyi-bunyi. Itu satu. Iya. Yang kedua, ada tidak faktor risiko atau ada tidak faktor keturunan. Jadi kalau ada keluarganya asma, kemungkinan dia juga mungkin berita asma. Ya, sudah bisa kita curigai ya Prof, Betul. dari Prof. Atau bukan asma, pada keluarganya kita sebut namanya atopi. Apa itu atopi? Misalnya di kulitnya. Jadi makan sesuatu timbul bentolan, makan sesuatu gatal-gatal. Itu kita sebut namanya dermatitis alergi. Jadi mungkin orang tuanya dermatitis alergi, dia menjadi asma, bisa ya jadi buat. Atau satu lagi rinitis, yaitu di hidungnya. Jadi kalau dingin bersin-bersin, karena itu acim-acim gitu kan. Nah, jadi bisa saja keluarganya begitu, dia menjadi asma. Karena itu masuk juga satu golongan. Jadi dia nanti termasuk asma yang alergi. Jadi kita curiga kalau ada keluarga yang ada atopi yang tadi. Atau gejala-gejala yang tadi itu memburuk pada malam hari. Siang-siang malam makin memburuk, jadi kita curiga itu asma. Ya, yang paling banyak sekarang ini yang ditemui yang alergi atau yang tidak alergi Prof? Sekarang kalau pada anak-anak banyak yang alergi. Alergi. Pada orang yang lebih dewasa tidak. Jadi pada orang dewasa itu nggak begitu banyak yang alergi. Ya, kembali lagi bervariasi ya Prof. Bervariasi, betul. Dari segi gejala heterogen ya Prof. Ya, betul. Iya. Itu istilahnya, oke. Terus Prof, jika sudah terdiagnosis asma nih Prof, ternyata saya asma. Gimana Prof? Menular apa tidak? Itu Ya. banyaknya. Terus Betul. gimana nih? Saya malu nih Prof, pakai obat-obat yang dikasih dokter. Itu gimana nih Prof? Oke, ya. Nah, jadi asma bukan penyakit menular, tapi bisa diturunkan. Ya, tadi kan. Nah, diturunkan ingat tidak harus langsung ya. Jadi bapak ibunya asma atau ada alergi langsung anak tidak. Bisa juga turun 2 generasi. Jadi Dua generasi. bapak ibunya asma atau ada tadi ya ada rinitis yang suka bersin-bersin atau ada kulitnya yang kita sebut bahasa alergi, tapi anaknya nggak apa-apa, nanti cucunya atau bahkan kadang 2-3 generasi dicicitnya. Jadi kadang-kadang dia bilang nggak ada kok orang tua saya, tapi ada yang tanya siapa tahu neneknya, siapa tahu buyutnya atau sepupunya. Nah, masih ada hubungan darah, jadi seperti demikian. Itu satu. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Baca Prof, tapi Prof, pertanyaan yang tadi berarti intinya tidak menularkan Tidak ya menular, Prof? ya, semua tidak tapi menular, bisa tapi bisa diturunkan. diturunkan Ya. gitu ya. Jadi Betul. jangan, tidak perlu malu, Malu, tidak ya. perlu khawatir, tidak menular. Tidak menular. Ini karena saluran nafasnya berarti sensitif Sensitif. saja ya Prof. Ya, betul. Nah, untuk itu Prof, malu nih pakai obat-obatan yang dikasih dokter. Ya. Nah, Jadi gini, obat asma itu apa tujuannya? Tujuannya tadi kan dia timbul gejala kalau saluran nafas itu menyempit. Jadi Ya. kita berikan obat supaya saluran nafas itu jangan menyempit. Atau kalau sudah menyempit dia cepat longgar kembali. Dengan demikian gejala-gejala tadi batuk-batuk, rasa berat di dada, sesak nafas, bahkan bunyi menginyak akan menghilang kalau kita akan berikan obat. Nah, obat yang paling baik adalah diberikan secara dihirup. Kenapa bisa demikian? Pertama, kalau kita berikan obat minum, kan dia harus ditelan, kemudian dicerna dulu. Jadi dia efeknya lambat, paling cepat 10-15 menit baru bereaksi. lama ya Itu Prof. sama. Yang kedua, obat yang diminum itu dosisnya besar. Karena kan obat masuk ke dalam lambung, nah masuk ke dalam darah. Nah, darah kita volumenya banyak, 5 liter. Jadi harus cukup besar dosisnya sehingga dia nanti pergi ke dalam saluran nafas kita. Padahal butuh saluran nafas itu nggak butuh banyak, tapi kan darah kita 5 liter diencerkan. Nah, dan lagi kalau dimasukkan ke dalam mulut atau dimakan, itu kan masuk ke dalam darah, jadi bisa kemana-mana. Tidak hanya ke saluran nafas, nanti pergi ke otak, pergi ke jantung, pergi ke hati, ke ginjal sebagainya, dan mungkin saja memberikan gejala yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya ada obat kita sebut namanya bronchodilator yang bisa melegakan saluran nafas dari golongan kita sebut namanya beta 2 agonis. Contohnya mungkin semua pernah dengar ada salbutamol, ya, diminum, nah terus dia deg-degan jantungnya karena obat juga bisa menekan jantung. Kemudian juga bisa tangannya gemetar. Ya. Kemudian kadang
tekanan darahnya meningkat karena diminum. Diminum ya Prof, jadi obatnya efeknya kemana-mana, nggak Betul. langsung ke target Iya. ke saluran napas. Nah, jadi padahal perannya kan di saluran nafas, maka obat yang paling bagus yang kita berikan langsung ke saluran nafas. Maka itu harus obatnya dihirup, ya. Dihirup, kalau di Padang misalnya dihisap ya. Dihisap. Dihisap atau Iya, ada hirup. juga yang hirup ya. Ya, nah itu sama kayak kita memberikan salep di kulit. Jadi kalau salep di kulit kan tipis ya, karena langsung ke kulitnya. Jadi kalau kita makan, ya seperti tadi kan ada gatal-gatal atau ada kelainan kulit, kita minum obat makan, jadi dia nggak langsung bereaksi. Dan kemudian juga seperti tadi mungkin ada efek samping yang dapat kemana-mana. Tapi kalau langsung di kulit kan, jadi dioles saja, outdosnya sedikit, dia cepat. Nah begitu juga dengan obat hirup. Jadi obat hirup itu keuntungan satu, dia cepat. Begitu disemprotkan dalam 1-2 menit sudah bereaksi dibandingkan dengan yang dimakan. Yang kedua dosanya kecil ya. Jadi sebagai contoh tadi salbutamol itu yang tersedia itu 1 tablet 2 mg. 2 mg itu kalau kita buat mikrogram itu 2000 mikrogram. 1 kali tablet diminum. Nah, sedangkan yang disemprot itu cuma 1 kali semprot cuma 100 mikrogram untuk salbutamol. Jadi 1/20-nya. Jadi artinya kalau Anda makan 1 tablet salbutamol yang 2 mg itu sama dengan Anda menyemprot 20 kali. Nah, jadi padahal kita nyemprotnya cukup 1 atau 2 kali, jadi dosisnya kecil. Karena dosisnya kecil, relatif tidak ada efek samping atau efek samping yang minimal. Jadi minimal ada 3 keuntungan kalau kita pakai obat hirup. 1, dia cepat. 2, dosisnya kecil. 3, efek sampingnya minimal atau bahkan nggak ada pada orang-orang tertentu. Kalau orang sensitif, kadang ada efek sampingnya seperti itu. Nah, melanjutkan ya Prof. Ya. Jadi kan saluran napasnya sensitif nih, Betul. makanya pakai obat-obat hisap Ya. yang menyebabkan saluran napasnya terbuka Ya. dan ada efek anti peradangan ya Prof. Ya, jadi gini, jadi obat asma itu juga ada 2 macam, walaupun sama-sama buat hirup ada 2 macam. Ya. Satu kita sebut namanya obat yang bisa mengontrol asma. Apa artinya obat yang bisa menghilangkan atau mengurangi sensitif saluran nafas tadi? Itu obatnya kita sebut namanya obat pengontrol. Nah, obat pengontrol ini kan tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi sensitif tadi, harus dipakai rutin setiap hari. Nah, tergantung ada obat yang cukup 1 kali sehari, ada obat harus 2 kali sehari, tergantung lama kerja obat itu di dalam tubuh kita, ya, atau di dalam saluran nafasnya. Jadi itu obat pengontrol. Satu lagi namanya obat pelega. Jadi kalau ada serangan asma, kan saluran nafasnya menyempit, maka saluran nafasnya harus cepat dilonggarkan supaya cepat gejala menghilang. Nah, itu namanya obat pelega. Nah, sama-sama disemprotkan. Bagaimana kita bisa tahu itu bedanya? Gampang, ya, lihat warnanya. Kalau warnanya obat semprot atau obat hirup itu warna biru atau hijau, itu obat pelega. Tapi kalau warna di luar itu apa? Ungu, merah, coklat, itu adalah obat pengontrol. Jadi kalau obatnya ungu, merah, atau coklat, Anda harus pakainya setiap hari. Ya. Tapi kalau obatnya biru atau hijau, itu obatnya pakai kalau diperlukan, kalau Anda merasa ada gangguan, ada saluran napas menyempit. Nah, satu hal lagi yang kita anjurkan memakai obat pengontrol supaya dia sembuh. Ya. Sebab kalau Anda pakai obat hanya melegakan saja, ya jadi dia hanya melega sebentar, kemudian dia bisa kumat lagi. Seperti demikian. Nah, jadi saya selalu memberi contoh seperti penyakit tifus. Semua tahu penyakit tifus kan ya? Atau Prof. Penyakit yang dengan gejalanya apa? Demam, ya. Penyakit tifus. Saya nggak tahu di Sumatera Barat namanya apa, tifus juga ya. Oke, ada penyakit tifus itu gejalanya demam. Nah, obat demam semua tahu kan apa? Paracetamol. Paracetamol. Dan jadi kalau orang tifus ada demam, makan paracetamol, demamnya hilang nggak? Iya. Berkurang nggak? Berkurang. Tapi tifusnya baik nggak? Tidak. Tidak baik. Jadi artinya demamnya berkurang, tapi dia terus lama timbul lagi. Jadi artinya paracetamol hanya menghilangkan gejala saja, tapi tidak menyembuhkan Iya. tifusnya. Obat tifus itu adalah antibiotik. Jadi kalau makan antibiotik, mungkin demamnya nggak hilang, tetapi lama-lama tifusnya membaik. Nah, sama. Jadi obat pengontrol itu sama dengan antibiotik pada tifus. Jadi dia mungkin tidak menghilangkan gejala segera, tapi dia bisa menyembuhkan atau mengurangi beratnya asma tadi, yang tadi serangnya setiap hari, yang tadi berkepanjangan lama-lama dia menjadi baik. Tapi kalau dia lagi serangan ada gejala, kita pakai obat pelega, hampir sama dengan tadi salbutamol. Tapi obat pelega tidak menyembuhkan. Nah, jadi ingat, kalau Anda pakai obat yang hirup yang tadi warnanya biru atau hijau, nggak boleh pakai terus-terusan, karena itu juga ada efek samping. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya adalah kita lama-lama saluran nafasnya nggak sensitif lagi. Jadi kalau orang tidak memakai obat pengontrol, semula disemprot 1 kali, lama kerja bisa 8 jam, lama-lama kalau disering pakai, lama-lama 6 jam, lama-lama 4 jam, lama-lama dia butuh 2 semprot, lama-lama 4 semprot, sehingga akhirnya bisa banyak obat
yang diperlukan karena saluran nafas menjadi tidak lagi sensitif dengan obat tersebut. Karena keseringan pakai Karena obat pelega ya, pakai Prof. obat Jadinya pelega. sudah tumpul Betul, istilahnya. kita sebut namanya sudah kebal. Sudah kebal terhadap Saluran obat tersebut ya. Obat tersebut. Dalam bahasa kedokteran disebut tachyphylaxis atau kalau kita suka baca literatur ya, itu namanya down regulation. down regulation ya, Ya, Prof. ya. Jadi bahaya ya, Prof. Bahaya. Kalau misalnya pakai sering-sering reliever saja, Betul. cuman beli-beli saja, Ya, tidak jadi dikontrol. memang dia langsung, memang kadang-kadang pasien asma merasa ini obatnya kan betul disempatkan langsung enak, cespleng, ya. oh enak ya udah, jadi obatnya sehingga dia pakai obat terus menerus. Kadang-kadang obat pengontrol ini nggak terasa, Nggak dia terasa. lama baru dia memberikan efek. Nah, tapi ingat kalau Anda pakai obat hanya pelega saja terus menerus, maka terjadi tachyphylaxis. Maka Anda akan butuh obat lebih banyak, dan satu hal lagi yang kita takutkan, saluran nafas yang menyempit tadi nggak bisa lagi kembali. Ya, susah ya, Prof, Ya. kalau kayak gitu ya. Dan asmanya lama akan menjadi berat. Ya. Kita sebut istilahnya di dunia kedokteran airway remodeling. Jadi terjadi perubahan saluran nafas yang menetap. Bahkan berarti bisa berubah ya, Prof, Bisa, si saluran nafasnya itu. Ya, yang tadi gejalanya hanya sekali sepekan, sekali sebulan, lama-lama bisa setiap hari, lama-lama terus menerus karena saluran nafasnya menyempit terus nggak pernah kembali. Nah itu Oh. bahayanya kalau kita hanya memberikan obat pelega saja. Jadi yang tadinya asma itu bersifat reversible, kalau Ya. tidak terkontrol, lama-lama bisa menjadi irreversible ya, Prof. Reversible artinya dia membaik seperti orang normal. Ya. Jadi dia ada timbul keluar untuk menyempit hanya kalau ada tadi faktor pencetus ya, kalau lagi kelelahan atau lagi ada sesuatu yang dihirup dia menyempit, tapi kemudian dia bisa membaik ya. Tetapi kalau Anda hanya memakai obat-obat pelega saja, dia terjadi perubahan yang menetap namanya airway remodeling. Jadi lama-lama sesaknya berkepanjangan. Ya, Seperti itu. susah ya, Prof, kalau Ya. kayak gitu ya, Prof. Nah, selanjutnya, Prof, jadi Ya. kalau misalnya ya sekarang pasien saya mau nih, Prof, pakai Ya. controller, obat Ya. yang untuk mengontrol asmanya. Ya. Sampai kapan sih, Prof, saya Nah, pakai jadi- obat controller? Nah, gini ya. Jadi kita tujuan mengobati asma itu supaya asma terkontrol. Ya. Nah, apa arti asma terkontrol? Asma terkontrol itu seperti orang normal. Jadi artinya tidak ada gejala, tidak ada terbangun malam hari karena serangan, kemudian aktivitasnya tidak ada gangguan, kemudian tidak datang ke IGD karena kadang orang asma itu serangannya kan ada terus datang ke IGD karena sesak napas banget ya, terutama datangnya biasanya malam itu. Nah, kan jadi tidak ada kunjungan ke IGD, dan lagi satu lagi dia tidak tergantung dengan obat-obatan, itu asma Nah. terkontrol. Dan paling bagus kalau kita periksa fungsi parunya pakai alat tiup-tiup ya, bisa yang sederhana namanya alat arus puncak inspirasi, cuma tiup sebentar aja nanti kelihatan angkanya, atau pakai alat yang lebih canggih yang lebih banyak angka bisa terlihat namanya spirometri, jadi kita bisa tahu. Nah, jadi asma terkontrol itu untuk mudahnya seperti orang normal, jadi itu tujuan pengobatan asma kita. Nah, bagaimana bisa menjadi asma terkontrol? Tentu harus pakai obat namanya controller. Ya. Oh. Kalau Anda hanya pakai obat pelega saja, asma Anda tidak akan terkontrol seperti itu. Jadi memang targetnya atau tujuan penanganan pasien asma tuh sampai seperti orang normal ya, Betul. Prof. Nah, Dan jadi- akan lebih senang kalau Ya. sudah ada spirometrinya ya, Betul, pemeriksaan betul. fungsi Nah, paru ya. Jadi kembali pertanyaan tadi, sampai kapan dia minum atau pakai obat? Sampai asmanya terkontrol minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan tidak serang sama sekali. Nah, nanti boleh dosis obatnya kita kurangi. Jadi kita kurangi dulu ya. Nah, nggak boleh langsung dihentikan. Karena kalau langsung dihentikan bisa kadang-kadang balik lagi tuh asmanya. Nah, jadi kita menguranginya bertahap. Jadi gini, kalau semula dia pakai obat pengontrolnya sehari 2 kali, nanti kalau 3 bulan tidak ada serangan sama sekali, kita kurangi 1 kali sehari. Jadi kita pilih di sepertinya sore hari saja atau malam saja, yang paginya dia bisa tinggalkan. Nanti dilihat lagi, kalau sudah pakai obat pengontrol ini 1 kali sehari, terus kemudian baik sampai 3 bulan juga, kita boleh kurangi selang sehari. Hari ini pakai, besok enggak, seperti itu. Nah, kalau ini juga bisa capai, nanti mungkin bisa-bisa dia bisa lepas sama sekali. Jadi harus sabar ya. Harus Jadi- sabar. Ya, jadi kalau dituntut tadi 1 tahun lah minimal Anda kita bisa membebas. Jadi pertama 3 bulan bebas serangan, yang 1-2 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Nah, itu berapa lama? 3 bulan dan 6 bulan kan. Kemudian udah bagus juga tambah 3 bulan lagi, betul 9 bulan selang sehari. Nah, hari ini pakai, besok enggak. Kalau bagus lagi lepas sama sekali. Jadi minimal 1 tahun pakai obat pengontrol. Itu kalau betul-betul saluran nafasnya reversible karena Anda datang tepat waktu, kemudian juga mengaku obatnya karena betul. Tapi kalau asmanya sudah berat, udah terjadi perubahan saluran nafas ya mungkin nggak bisa seperti orang normal sama sekali. Ya. Tapi
mungkin udah bisa kita kurangi ya. Jadi asma itu kalau ada data ke dokter, pertama didiagnosis dulu, ini asma atau bukan, udah asma. Kedua kita tentukan beratnya. Jadi asma itu dibagi 4 katanya. Ada disebut namanya asma intermittent. Seperti namanya, asmanya kadang-kadang, kumannya waktu ke waktu ya. Asma intermittent yang paling ringan itu serangannya cuma 2 kali dalam setahun, yaitu pada waktu lebaran. Nah, lebaran kan biasa kan, mau lebaran mau pakai baju baru, pakai itu duitnya kurang. Kumpul serangan ya, itu paling Stres ringan. langsung serangan ya, Bro. Ya. Nah, kemudian lebih berat itu namanya asma persisten ringan, jadi namanya persisten yang sudah menetap. Jadi serangannya sekali sepekan, setiap pekan serangan itu namanya persisten ringan. Lebih berat dari itu kita sebut namanya persisten sedang, serangnya setiap hari. Ya kalau serang setiap hari, Anda sudah termasuk asma persisten sedang. Kalau lebih berat itu berketerusan, kan minum obat aja pagi siang malam serangan terus, itu namanya asma persisten. Jadi begitu datang ke dokter untuk diagnosis asma, Anda harus tentukan dulu termasuk asma mana. Nah, biasanya asma yang intermittent yang persisten ringan ini dengan memakai obat yang tepat bisa kembali normal, umumnya bisa. Tapi kalau asmanya sudah persen sedang atau asmanya persen berat, ya nggak mungkin normal karena keadaan sudah berat. Jadi biasanya paling maksimal nanti paling menjadi asma yang ringan atau asma intermittent. Tapi dengan syarat tadi memakai obat pengontrol yang tepat dengan waktu yang tepat dan kontrol yang tepat. Ya, walaupun sudah tidak timbul gejala lagi, Prof, Ya. tetap masih kita pakai berarti ya kan, Prof, sampai Betul. dengan disuruh dokternya, oke Ya. udah boleh nih, aman nih, Benar. oke nih. Betul. Apalagi kalau spirometrinya sudah bagus, Ya. nah enak ya, Prof. Ya. Iya. Dan satu lagi juga diingat, walaupun asma sudah hilang bertahun-tahun, yang sering anak-anak ya, waktu kecil asma, tapi biasanya pada umumnya begitu dia masuk kelas 5-6 atau paling lambat SMP, asmanya menghilang. Karena apa bisa demikian? Ada beberapa faktor. Satu, pada waktu kecil kan nafasnya kecil. Iya. Begitu bertambah sama nafasnya membesar. Jadi kalau tadi menyempit sedikit saja timbul serangan. Tapi kalau yang sudah besar ini kan menyempit sedikit masih cukup besar kan, jadi dia kadang-kadang gejalanya tidak begitu ya. Itu satu. Yang kedua, kan banyak pada anak-anak faktor tertentunya seperti tadi inhalasi atau makanan atau stres sebagainya. Tapi dengan bertambah umur dia jadi sadar, oh ini harus dihindari, ini enggak lagi. Jadi asmanya menjadi jarang. Kemudian satu hal lagi imunologisnya. Jadi waktu masih kecil kan imunologisnya atau datanya masih kurang. Begitu dia bertambah besar datanya lebih bagus. Maka itu sebabnya kenapa kebanyakan anak-anak pada waktu kecil asma setelah berangkat dewasa, bisa katakan tadi kelas 5-6 atau SMP menghilang. Tapi ingat, suatu waktu dia datang kembali, kapanpun. Nah, biasanya pada dewasa, asma itu muncul ada faktor tertentu ya. Saya misalnya, oh karena dia sakit berat, atau karena habis operasi, atau pada ibu-ibu harus melahirkan biasanya, harus melahirkan kumat lagi. Atau ada orang putus cinta, cerai, atau kena PHK, timbul lagi asmanya. Seperti itu. Karena asma itu dia sebenarnya tidak bisa sembuh karena inflamasi itu selalu ada, dia hanya bisa dikontrol seperti demikian. Oh gitu ya, Prof. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Prof. Misalnya dari segi obat-obatan kan ada tuh, Prof, obat-obat hirup ya, Prof, Ya. untuk mengontrol asma. Ya. Ada nggak sih, Prof, tips and trick untuk menjaga atau supaya nggak serangan asmanya ini? Seperti ada nggak olahraga-olahraga yang bisa Oke. Ya. Nah, buat jadi asmanya itu cepat terkontrol gitu? betul. Ya, jadi ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan asma itu cepat terkontrol. Satu, memakai obat pengontrolnya secara rutin dan tepat. Ya, tepat artinya dosisnya tepat, kombinasi obatnya tepat, dan memakainya tepat, dan juga caranya. Ya, karena tiap-tiap obat kan ada berbagai cara berbeda, dan itu harus selalu kita cek ya, selalu memakainya betul tidak. Sebab kalau memakainya nggak betul, walaupun obatnya bagus sama sekali, ya Nggak masuk, ya nggak bekerja dengan baik, itu jadi itu. Yang kedua, ada hal yang lain. Tadi sudah katakan menghindari faktor pencetus sebisa mungkin yang bisa dihindari. Sudah jelas setiap makan coklat untuk anak-anak serang asma, ya jangan makan coklat lah ya. Atau ibu-ibu setiap makan udang kepiting itu jangan ya. Tetapi itu makan. Atau gini, udah jelas kalau kena dingin atau kena ini itu ya kita menghindar. Apalagi satu lagi yang paling sering itu flu ya. Orang-orang asma itu kalau kena flu itu sering timbul serangan. Jadi kalau flu cepat berobat, kalau ada yang flu cepat menghindar. Satu. Nah, kemudian ada hal lagi, kita bisa namanya melakukan olahraga yang bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan atau perbaikan asma. Oh, ada ya, Prof? Ada. Apa Jadi tuh, Prof? ada 3 olahraga yang dianjurkan pada pasien asma. Satu adalah berenang. Nah, karena dengan berenang itu otot pernapasannya dilatih. Jadi orang-orang asma berenang dia akan lebih bagus. Nah, kedua bersepeda. Bersepeda. Nah, itu. Cuman masalahnya di Kota Padang saya nggak tahu ya.
bisa nggak berenang di setiap tempat? Belum tentu kan? Belum Contohnya, tentu. bersepeda juga bisa nggak? Jangan-jangan tapi sepeda ditabrak oleh mobil nanti. Flagnya ya, Ya, Prof. jadi yang paling murah, gampang adalah senam asma. Oh, senam. Ada senamnya ya, Prof? Ada senam asma Indonesia. Nanti tinggal dibuka di YouTube ya, tulis senam asma Indonesia, tulis nama saya. Ya, ini bukan Faisal sponsor Yunus. ya, Faisal Yunus. Nanti ada tuh senam asma Indonesia. Nah itu harus dilakukan 1 jam. Selama 1 jam ya dianjurkan minimal 1 pekan sekali. Yang paling ideal tuh 2 atau 3 kali sepekan. Nah itu sudah kita buktikan ya. Jadi ada pasien-pasien asma yang melakukan senam asma selama 8 pekan, itu apa? Gejalanya berkurang, pemakaian obat-obatnya berkurang, dan paru-parunya meningkat. Ya, yang takut-takut pakai obat, ya, katanya Prof ya, ya. bisa ditambah senam Bisa, asma, senam asma biar Indonesia. itu ya. Ya. Dan untuk di Padang sendiri, dia ada, memang diadakan kok Prof, memang rutin. Ya. Jadi ada di kantor gubernur dan di Fakultas Kedokteran Ya. Humanis di setiap hari Minggu, Prof. Oh ya, ya. Memang kita rutin, jadi Ya, bisa ya. bergabung ya, Ya. jika ingin ini. Ya. Ya, mungkin sekian Prof. Ya. Sudah banyak tanya jawab ya, semoga pemirsa di rumah bisa mengerti harapannya ya, terutama Ya. pasien-pasien asma. Betul. Ya, terima kasih ya Prof. Ya. Sama ya, jadi Ya. pada pasien asma nggak usah takut, nggak usah cemas selama asma penyakit kronik, jadi nggak usah Anda berkecil hati ya, karena banyak penyakit kronik lain juga pakai obatnya seumur hidup loh. Hipertensi kan seumur hidup, diabetes juga seumur hidup. Jadi kalau Anda pasien asmanya berat pakai obat juga mungkin seumur hidup, ya nggak apa-apa, dinikmati saja. Yang penting pakai obatnya obat yang dihirup. Dihirup ya, Prof. Sehingga dengan Ya. demikian mengurangi efek samping seperti demikian. Ya. Oke. Sekian podcast pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.